Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleha semuanya? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu kembali di video pembelajaran kali ini untuk materi akidah akhlak kita di bab terakhir, yaitu mengenai beriman kepada qada dan qadar. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui apa itu qada dan qadar. Yang kedua, mengetahui macam-macam takdir. Yang ketiga, mengetahui fungsi iman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat adalah mengetahui perilaku yang merupakan perwujudan dari iman kepada qada dan qadar. Sudah siap, nak? Baik, kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku tulisnya ya. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar atau disebut juga dengan takdir berasal dari bahasa Arab. Qada menurut bahasa Arab berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada menurut istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk dan atau alam semesta. Takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah terjadi atau menjadi kenyataan, maka kenyataan itu dinamakan qadar atau takdir. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluk, termasuk segala sesuatu yang meliputi semuanya, semua kejadian yang menimpa makhluk. Jadi perbedaan qada dan qadar adalah kalau qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, qada misalnya sudah ditetapkan oleh Allah, setiap manusia akan mati. Tapi kita sendiri udah tahu belum kapan kita mati? Udah terjadi belum? Belum bagi kita. Maka itu disebut qada. Nanti suatu saat ketika kita sudah mati atau sudah meninggal dunia, udah terjadi, maka itu dinamakan qadar. Sudah terjadi ketetapan itu. Ya, itu bedanya qada dan qadar. Kalau qada belum terjadi, kalau qadar setelah terjadi. Misal dahulu juga anak-anak semuanya belum lahir kan? Masih di dalam kandungan. Nah, belum lahir, berarti qada. Tapi sekarang sudah lahir, maka disebut qadar. Nah, seperti itu. Kita lanjut tentang macam-macam takdir. Nah, takdir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya yaitu bayi lahir laki-laki atau perempuan. Ini nggak bisa diubah lagi. Ya, kita sudah dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai perempuan, maka kita menjadilah seorang perempuan secara utuh. Yang kedua, kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang ketiga, terjadinya hari kiamat. Ini tidak bisa diubah, pasti akan terjadi. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha dan doa. Contohnya, kita malas belajar nih. Supaya jadi pandai enggak? Tidak. Maka ketika kita berusaha belajar, rajin belajar, maka kita bisa jadi pandai? Iya, tepat sekali, bisa. Nah, yang kedua misalnya contohnya, dulunya uangnya sedikit, tapi ketika kita sudah bekerja, berusaha, maka mendapatkan rezeki. Ini bisa diubah, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau berikhtiar. Yang ketiga, mendidik manusia senantiasa sabar dan tawakal. Dan yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur.
Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Perilakunya yang pertama misalnya, melatih diri sendiri untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur apapun yang Allah berikan, ya bersyukur, disyukuri. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Misalnya ada ujian nanti kan, seperti dikatakan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Maka kita bersabar ketika mendapati ujian seperti itu. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri, tidak bersikap sombong saat berhasil usahanya, karena sadar bahwa keberhasilan usahanya tidak terlepas dari kehendak Allah. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah apabila usahanya belum berhasil seperti yang diharapkan. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi kesulitan hidup. Dan yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami oleh manusia, baik menyenangkan ataupun menyusahkan, adalah ujian dari Allah. Semuanya itu ujian. Hidup ini ujian, dan semua yang yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah. Suatu saat kalau Allah mau ambil, ya Allah akan ambil, dan itu hak Allah. Begitu pula ketika kita meninggal, tidak ada yang kita bawa. Ketika kita masuk ke dalam kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan, hanya apa yang kita pakai? Kain kafan. Harta benda yang banyak yang dimiliki tinggal, bukan untuk kita bawa. Ya, baik, itu tadi materi kita untuk kesempatan kali ini mengenai iman kepada qada dan qadar. Nah, baik, untuk hari ini kita cukupkan. Ustaz ingatkan kembali poin-poinnya untuk dicatat di buku catatannya agar mempermudah nanti ketika ulangan. Ya, baik, untuk hari ini kita cukupkan. Ustazah tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak lupa pekan depan kita ulangan akidah akhlak tentang qada dan qadar. Silakan dipelajari dengan baik ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.